Halo, balik lagi bareng gue Alfian Rafre. Seperti biasa, di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Sekali lagi gue jelasin, di sini gue cuman bacain alur cerita dari novel itu sendiri. Jadi kalau misalkan ada perbedaan antara video dan ceritanya, harap dimaklum ya, karena videonya atau filmnya itu belum rilis. Tanpa banyak basa-basi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang berhasil melarikan diri dari Mystic Cloud berkat bantuan gurunya, sekarang mereka berada di dalam hutan. Xiaoyan lalu berkata, "Guru, apakah Anda masih di sini?" Beberapa saat kemudian, Yolo menjawab dalam hati Xiaoyan, "Bocah kecil, dengan menggunakan Angry Buddha Lotus Prime 2 kali berturut-turut, jika saja kamu tidak membiarkanku mengkonsumsi daun roh dari Nalanji, saya mungkin akan tertidur lagi," ucap Yolo. "Guru, aku minta maaf, aku tidak bisa mengontrol lagi kali ini. Ayah saya telah hilang," ucap Xiaoyan. Gurunya menjawab, "Aku tahu, kamu anak yang peduli tentang hubungan keluarga. Kalau tidak, mengingatkan karakter Anda, tidak mungkin bahwa Anda akan begitu ceroboh untuk menghancurkan Mystic Cloud dan bahkan membunuh Yunleng di depan umum." Hahaha, ucap dari Yolo. "Namun, kamu tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Pasti ada alasan yang kuat hingga kau mempertaruhkan nyawamu sendiri. Apakah seseorang dianggap manusia jika dia tidak memiliki keinginan? Bahkan jika kamu menjadi orang yang kuat, kesepian dan kesendirian semacam itu akan menyebabkan seseorang menjadi gila." "Terima kasih guru," ucap Xiaoyan sambil menghela napas. "Bocah, kita masih di dalam perbatasan Mystic Cloud. Karena itu, kita harus segera pergi dari sini. Meskipun Yunsan mungkin terluka parah setelah menerima 2 Angry Buddha Lotus Prime terus-menerus, para tetua dari sekte Mystic Cloud itu bukanlah orang yang tidak berguna. Apalagi ada 2 Do Huang Yunyun. Saya saat ini telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan spiritual karena telah menggunakan 2 kali Buddha Angry Flame. Selain itu, pukulan Yunsan tadi telah meninggalkan jejak energi di dalam tubuhmu. Saya saat ini hanya dapat mencoba untuk yang terbaik menghilangkan jejak energi itu. Jika aku menghancurkan dengan paksa, Yunsan dengan segera akan dapat merasakannya," ucap Yolo. "Guru, mari kita pergi jauh dari tempat ini terlebih dahulu," ucap Xiaoyan. "Seorang alkemis tidak perlu khawatir tentang cedera yang dialaminya. Meskipun lukamu kali ini cukup parah, dengan gurumu saat ini yang ada di sisimu, aku secara alami akan menyembuhkan lukamu secepat mungkin," ucap Yolo. Cahaya 7 warna langsung melintas di depannya. Hewan piton berubah lagi menjadi ular kecil. Bagi yang lain, itu akan sangat sulit menemukan Xiaoyan. Tetapi untuk Hypon Piton yang telah hidup bersama Xiaoyan sejak kelahirannya, bahkan hanya dengan sedikit bau Xiaoyan saja di udara, Hypon Piton akan berhasil menemukan Xiaoyan. Meskipun Hypon Piton tidak sekuat Medusa, dengan sukacita dia akan selalu menuruti Xiaoyan. Xiaoyan sedikit kesal mengingat Ratu Medusa yang tidak bertindak saat pertarungannya dengan Yunsan. Kalau menurut gua sih, pada saat itu Ratu Medusa tahu kalau sebenarnya kekuatan Xiaoyan itu jauh dari Yunsan. Makanya dia berkata, ngapain gue capek-capek ngurusin lu gitu. Gue yakin kekuatan lu juga di atas Yunsan gitu kan. Kalau menurut gue sih, kalau menurut kalian gimana? Tulis aja di komentar ya. Gurunya lalu berkata, "Sebaiknya kita cepat pergi dari sini. Ada seseorang yang menuju ke sini." "Aku tidak menyarankan, dengan kondisimu saat ini kita akan bertarung lagi," ucap Yolo. Lalu Xiaoyan berkata, "Guru, aku sekarang berada di area hewan Binatang ajaib bukan? Tetapi, kenapa tidak ada satu hewan pun yang menyerangku?" Gurunya lalu menjawab, "Itu karena Heaven Piton di lengan bajumu Binatang ajaib? bisa akan merasakan kekuatan mencium aromanya," Binatang ajaib manapun tidak akan ada yang berani menampakkan diri di depannya. ucap Yolo. Xiaoyan lalu berkata, "Jadi ini berkat dirimu, teman kecil. Kelompok Mystic Cloud yang mengejar dirimu tidak seberuntung ini. Dari apa yang saya tahu, mereka diserang oleh 3 gelombang binatang ajaib." Lalu Xiaoyan menemukan tempat yang bagus untuk bersembunyi. Dia melirik jurang yang gelap, yang tampaknya tidak berdasar. Sesaat kemudian, tatapannya berhenti di sebuah gua. Dia merasa bahwa gua ini bukanlah buatan manusia, tetapi Diciptakan oleh binatang ajaib. lalu Xiaoyan berkata, "Tempat ini sangatlah bagus guru. Bahkan di sekeliling tertutup kabut. Bahkan jika mereka terbang, mereka akan kesulitan untuk menemukan kita." Kemudian Heaven Piton berubah menjadi ular besar 7 warna, lalu memasuki gua tersebut. Setelah 1 menit kemudian, terlihat hewan ajaib tingkat 3 yang berbentuk singa.
yang ketakutan keluar karena diusir oleh Heaven Piton. Lalu Xiaoyan tertawa. Hahaha, dasar teman yang baik. Itu adalah hewan peringkat 3 yang bahkan kekuatannya setara dengan Dadouzi. Beruntung aku telah merawatmu. Jika tidak, dengan kondisi saat ini, kemungkinan saya menghabiskan banyak kekuatan untuk mengusirnya, ucap Xiaoyan. Kamu harus memulihkan diri saat ini atas luka di dalam tubuhmu. Saya akan mencari beberapa pil obat yang membantu pemulihan cedera internal Anda, ucap Yolo. Xiaoyan lalu menjentikan jarinya mengeluarkan bahan-bahan obat dari sekitar Yolo. Yolo lalu berkata, bocah, kamu benar-benar menyimpan cukup banyak bahan-bahan obat. Ini akan mempermudah saya untuk menyembuhkanmu. Setelah Yolo mempelajari ramuan yang tergantung di sisi lain, dia dengan mudah memurnikan dan menggunakan Bone Chilling Flame. Setelah pemurnian selesai, Yolo tersenyum dan menjentikan jarinya. Pil obat yang berwarna merah jamrud dilemparkan ke arah Xiaoyan. Yolo berkata, luka-luka di dalam tubuhmu dapat sepenuhnya pulih. Efek obat dari Spirit Pill 3 garis sangat besar. Anda tidak dapat sepenuhnya menyerap semuanya. Saya mencampurkan energi Bone Clean Flame dalam pil obat ini. Kali ini kamu dapat menggunakan kesempatan untuk menyerapnya. Ini benar-benar tergantung pada keberuntunganmu. Seberapa besar kekuatanmu dapat ditingkatkan. Tidak lama kemudian, Yolo menggelengkan kepalanya dan berkata, cukup banyak kekacauan yang muncul di tubuhmu saat ini ketika aku tidak ada. Dari yang saya tahu, sharing potion di tubuhmu juga sangat jahat. Setelah kamu pulih dari cedera, saya akan memikirkan cara untuk menyelesaikannya. Hati Xiaoyan merasakan kehangatan ketika mendengar banyak bimbingan dari Yolo. Lalu dia mengangguk. Kemudian dia memasukkan pil obat ke dalam mulutnya dan memejamkan matanya. Sambil tersenyum, Yolo menatap cincin simpanan Xiaoyan. Beberapa saat kemudian, jarinya bergetar saat mengambil suatu benda. Melihat sepotong batu giok berwarna hitam, tiba-tiba Yolo terkejut. Itu adalah barang murah yang Xiaoyan dapatkan dari asosiasi alkemis. Yolo bergumam dalam hatinya, mungkin anak kecil ini telah banyak melakukan usaha keras saat saya tertidur. Jika tidak, bagaimana mungkin dia memiliki begitu banyak barang-barang dan bahan obat yang kuat, ucap Yolo. Setelah melakukan status metode pelatihan yang cukup lama, Xiaoyan berhasil meningkatkan kemampuannya. Dia sudah berhasil menembus tingkat Dadouzi bintang 4. Dan ini sebenarnya lebih cepat dari yang saya harapkan, ucap Yolo. Yolo lalu berkata, tidak buruk, tidak buruk. Yolo berkata sambil memegang janggutnya. Setelah meningkatkan kekuatannya, luka-luka internal dalam tubuh Xiaoyan juga telah sepenuhnya pulih. Lalu dia mengangkat kepalanya dan melirik Xiaoyan dengan sepotong batu giok yang rusak. Lalu Xiaoyan bertanya, batu giok itu saya dapatkan di pasar benda ajaib. Apakah guru mengenalinya? Yolo lalu berkata, tentu saja bocah. Batu ini berasal dari Burning Flame Valley. Burning Flame Valley adalah faksi terkuat di benua Doki. Jika kita membahas tentang Burning Flame Valley tidak selemah Mystic Cloud. Mereka terkenal karena metode pelatihan Ki dari api nistas api. Sedangkan Mystic Cloud hanyalah faksi tingkat kedua dari benua Doki. Mengenai batu perangkat giok ini, biasanya mereka menggunakan sebagai perangkat penyimpanan. Sekarang mari kita lihat apa yang ada di dalam potongan batu giok ini. Lalu Xiaoyan berkata, baik guru, karena benda ini berasal dari Burning Valley, bahkan bisa dibandingkan dengan Mystic Cloud, barang ini seharusnya bisa menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Gunakan Grand Lotus Core Flame untuk membukanya. Yolo melemparkan potongan batu giok itu ke arah Xiaoyan. Setelah membakarnya, benda itu menyala terang menjadi bentuk krul misterius. Guru, apa kamu mengetahui apa ini? Ucap Xiaoyan. Kali ini kamu telah menemukan harta karun bocah. Itu adalah teknik rahasia tingkat atas yang bernama Skyfire 3 Mysterious Stars. Efeknya akan membuat orang lain sangat iri kepadamu. Apa kamu ingat dengan teman kecilmu Sun Er sewaktu di Wutan City? Dia menggunakan teknik rahasia meningkatkan dozi menembus Dadouzi dalam waktu yang sangat singkat. Xiaoyan langsung merenung, teringat adegan malam itu ketika Sun Er diam-diam memasuki klan Jiali untuk membunuh Liu Xi. Kekuatan Sun Er pada saat itu berada di tingkat Dozi. Tiba-tiba menaikkan kekuatannya bersaing dengan Dadouzi.
Waktu itu tidak terbayangkan seberapa kuat faksi yang mendukung Sun Er. Yolo lalu berkata, benda ini tidak akan berguna bagi seseorang yang tidak memiliki api surgawi tertentu. Namun jika orang itu memiliki api surgawi yang memiliki efek khusus, benda ini bahkan tidak bisa ditukar dengan uang. Wow, beruntung ya. Xiaoyan, mantap, padahal dia dapatnya dengan harga murah. Jika seseorang ingin berlatih teknik rahasia semacam ini, persyaratan pertama adalah dia harus memiliki api surgawi, afinitas lembah api. Yang kedua, dia harus memiliki nyala api khusus yang efeknya luar biasa. Api surgawi secara alami adalah pilihan yang terbaik. Tetapi sejak kapan api surgawi begitu mudah ditemukan di dunia ini? Tetapi saya telah mendengar bahwa pemimpin lembah dari Bruning Flame Valley memiliki api surgawi semacam itu. Persyaratan semacam ini mungkin saja beberapa trik dari Bruning Flame Valley. Dengan cara lain, bahkan jika orang beruntung mendapatkan teknik rahasia, akan sulit bagi mereka untuk berlatih semuanya. Maka kamu harus berlatih sementara dulu. Setelah kamu menemukan api surgawi lainnya di masa depan, maka kita akan mendapatkan bagian teknik rahasia dari Bruning Flame Valley. Setelah sehari melakukan penginapan di gua, Yolo berkata, sekarang kamu telah pulih dari cederamu, lalu apa yang ingin kamu lakukan bocah? Saya ingin mencari ayahku. Mendengar apa yang diucapkan Yunleng, saya khawatir ayahku memang menghilang. Kekuatan ayahmu berada di tingkat Dadoji. Kemungkinan dia tidak akan menghilang atas tindakannya sendiri. Mungkin ada orang lain yang membawanya pergi. Jika itu benar, maka kekuatan orang itu setidaknya akan berada di tingkatan De Huang. Dengan latar belakang klan Xiaomu, memang benar sulit bagi mereka untuk menyakiti keluargamu. Sepertinya faksi di belakang Sun Er memang memiliki kemampuan yang kuat. Guru, apa maksudmu? Apakah ada seseorang yang dikirim Sun Er? Ucap Xiaoyan. Gadis kecil itu mungkin sangat cerdas, tetapi dia terlalu muda. Tidak mungkin dia memiliki pandangan sejauh itu. Yang saya maksud ini adalah terkait dengan faksi yang berada di belakangnya. Sebagai orang luar, saya tidak terlalu yakin dengan detailnya. Anda lebih baik menemui gadis kecil itu. Anda tanyakan padanya. Dan Anda mungkin dapat mempelajari beberapa teknik rahasia, ucap Yolo. Baiklah, bagaimanapun, klan sudah dipindahkan. Pikiran saya sudah tenang dan saya bisa pergi kemanapun yang saya inginkan. Kali ini, mari kita bergegas langsung pergi ke Akademi Jianan, ucap Xiaoyan. Oke, sampai di sini dulu video gua. Dan nantikan video gua berikutnya. Dan apakah Xiaoyan bisa menguasai teknik api baru yang bernama Skyfire 3 Mysterious Charge? Dan apakah benar dugaan Yolo terhadap ayahnya? Nantikan konten gua berikutnya. Dan assalamualaikum, semoga sehat selalu untuk kalian. Dadah, sampai jumpa.